kan seperti rel tambang. Paham rel tambang? Jadi rel tambang tadi sama dengan rel tambang batu bara. Nah, jadi ini ada pintu penyergapan, boleh kakaknya ambil itu komplek tersebut. Iya, kompleknya tersebut. Ini adalah pintu penyergapan. Jadi pintu penyergapan ini ujung kamera sebelah kanan, kameranya kakak boleh sebelah kanan. Oke. Jadi pintu penyergapan adalah makna bagi Jepang adalah pintu rampas. Nah, yang dirampasnya tersebut adalah petani karena di bawah sana namanya Ngareksianok. Nah, di Ngareksianok tersebut tuh membawa hasil panen untuk menuju ke kota Bukit Tinggi yang dulunya sebelum ada rupiah sifatnya barter atau transfer pangan. Sekarang Ya, kita sistem sudah barter tahu. dulu. Ya, sebelumnya ada rupiah ya. Jadi pintu ini adalah pintu rampas atau pintu penyergapan. Dan untuk hasil rampasan tadi seperti bahan pokok atau bahan pangan itu bukan hanyalah berkepentingan untuk Romusa bekerja dalam sini, melainkan buat Jepangnya. Dan untuk Romusa di sini banyak mati kelaparan dan juga mati kesakitan. Jadi di perbandingan 3,5 abad dipimpin oleh Belanda dan Jepang berada di kota kita ini 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun dengan 3,5 abad di musim Belanda itu lebih ke zaman Jepang daripada Belanda. Ya, yang namanya manusia rantai itu adalah manusia rantai itu di zaman Belanda. Nah, kalau untuk di zaman Romusa di zaman Jepang namanya Romusa. Romusa itu diartikan adalah buruh kerja paksa. Jadi untuk buruh kerja paksa tadi ya orang kita setempat, itu orang Ranah Minang atau Minangkabau tersebut. Jadi itulah. Kalau untuk sekarang sejarahnya udah pada banyak dilupakan sama orang. Nah, biasanya orang Pintu apa sini nih? cuma ngasih foto-foto. Ini pintu makan. Ini replika dapurnya. Ya. Ini replika museum. Museum Saintifik. Rekam aja dulu, nanti baru share langsung. Di sini nggak ada sinyal. Kita nengoknya sebelah kanan sini, ya. Nengoknya ke sini, ada kelihatan mengkilat atau bling-bling? Iya. Ada. Jadi seperti inilah yang abang bilang tadi ya. Abang Untuk emasnya. tanah gua Jepang ini masih alami. Inilah ada bling-blingnya. Ini kan emas nih. Kelihatan. Kilat-kilat ini ha. Oke. Ini kan emas nih. Kalau memang udah paham, inilah tanahnya. Untuk arah ke sini itu memang nggak dikasih semen. Kenapa nggak dikasih semen? Itu juga untuk menjaga kelestarian alami. tadi. Nah, itu pun juga sejarahnya tadi. Jadi gua Jepangnya ini dipergunakan untuk Jepang adalah benteng perlindungan dan kedua untuk hasil tambangnya Pak. Nah, hasil tambangnya tersebut adalah emas atau berlian yang menjadi histori. Paham histori kan? Iya, sejarah. Yang belum diungkap ya. Heeh. Total panjang 1 kilo 470 meter. Kemana kalian tanahnya sampai sekarang tadi Nggak diketahui. ditahui. Kalau tahu orang pasti digalinya lah. Nggak mungkin dibuang. Kalau seandainya emas dengan berlian nggak mungkin dibuang. Otomatis lebih tinggi ini. Kalau ada waktu boleh mampir ke rumah kelahiran beliau yang ditempatkan di Pasar Bantul, itu juga dibuka buat umum. Boleh berkunjung ke rumah kelahiran Pasar Bantul, boleh di sini. Mama di bawah. Kok jalan aja sampai lah kakinya. Dulu kan satu orang. Setelah Ini turis nih. Tadi 6 orang, 2 orang kampanye di ya. Ini Halo, jangan nengok dapurnya dulu. Kita ambil satu persatu biar untuk juga mempersingkat waktu kita. Ini penjara. Nah, untuk penjaranya ini Rada-rada seperti begini. ini. Halo, boleh diam dulu Kak? Biar juga saya kasih informasi. Penjaranya ini sama sekali belum direnovasi oleh pemerintah kota. Nah, untuk jerujinya juga masih original atau juga seperti ini. Nah, bagi pengunjung ya, kalau untuk yang muslim itu alangkah baiknya juga meninggalkan Al-Fatihah di sini. Itu pun juga untuk nenek moyang kita dulu kan meninggalnya pun secara tak wajar atau menyedihkan ya. Kita boleh berdoanya dalam hati menurut keyakinan masing-masing. Kita juga baca Al-Fatihahnya, silakan. Ayo kita berdoa. Amin. Jadi setiap pengunjung kalau yang untuk yang muslim atau yang Islam tadi
itu juga suatu berkah bagi beliau dulu ya. Jadi kalau untuk beliau dulu kan itu dia nggak perlu makan, dia nggak perlu minum, cuman perlunya dari doa dari tamu yang ada. Nah kalau untuk orang itu non muslim kemana? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini udah tambahan dari Pemda Kota. Oke. Jadi udah Ini tambahan pintu dari- pengintaiannya maksudnya dari atas. Dia mengintai langsung ke atas. Yang diintai tadi adalah seperti yang kita bilang tadi adalah petani tadi. Karena untuk konsumsi makanan dia nggak ada sini. Karena untuk makanan kaleng pun dia warganya banyak dalam sini. Kalau untuk penampungan warga dalam sini ada sekitar 1.000 orang itu nggak kekurangan oksigen. Oksigennya masuk. Nah di dalam sini itu juga ada 8 ventilasi udara. Seperti dengan pintu kita awal masuk tadi, dan juga ada pintu penyergapan tadi, ujung penjara ini dan dari atas udara pun masuk. Nah itu pun kalau untuk ahli geologi untuk mengukur tanahnya tersebut, nah, kita ambil jalannya dan juga pada paham. Kemana? Sungai Tarap itu daerah 50 kotak. Sungai Tarap. Ya. Sungai Tarap. Pai Kubu. Ya. Nah kalau untuk dulunya di sini rumusannya tadi atau untuk penduduk yang dalam sini dulunya penerangannya dari obor. Nah dari obornya tersebut bukan mempunyai Pertamina, itu melainkan dari getah daun jarak. Tahu daun jarak? Daun jarak. Nah itulah di daun jarak. Kita boleh ke sini. Jadi pada saat ada keputusan kendaraan mati itu merasa hujan yang kuat itu sekitar 25 meter ke atas. 25 meter ke bawah yang merasa kuat cuma sampai mentok semua. Oh jadi banyak. Teman. Jadi kalau untuk Oke, ini juga salah satu dari pintu pelarian. Nah, untuk pintu pelarian itu ada pamlet ya. Pintu pelariannya dulunya adalah maknanya bagi Jepang adalah pintu lari atau pintu melarikan diri ya. Langsung menuju ke jurang atau ke Ngarekano. Kalau untuk sekarang untuk juga ventilasi udara, kerasa udara dari ujung masuk ke dalam. Jadi seperti yang saya bilang tadi, walaupun padat pengunjung, Hujan jalan lah. Kesalahan aja deh Pak. Capek. ini bagian belakang. Ya, jadi kita jalan tadi sisi sebelah depan, ini untuk di belakang. Di belakang. Iya. Ini dua pintu. Jadi biasanya di dalam sini, kalau biasanya kan Bukit Tinggi ini kan memang diketahui Bukit Tinggi ini dingin ya. Jadi sini abang, di sini nggak ada AC bang. Jadi dingin ya. Dingin. Nah biasanya di bawah tanah kan panas. Nah itulah Bukit Tinggi ini. Dingin kali. Nggak ada yang kuat orang lama-lama dalam sini. Jadi kalau kita kira secara logika, nah kalau untuk satu hari 2 hari kita pun nggak makan ya, untuk rumusannya dulu secara logika kita itu 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, sebulan pun udah mati. Nah disuruh dijadikan buruh kerja paksa tadi, seperti alatnya itu adalah manual. Nah manual tersebut itu alatnya pahat, cangkul dan linggis dan segala macam. Nah nggak dikasih makan, nggak dikasih makan, kerja 24 jam non-stop ya. Yang selepas sakit-sakitan dimasukkan ke penjara tadi, selepas dari yang nggak kuat kerja lagi, nggak kuat diri, nggak kuat jalan, dimasukkan ke dapur tadi. Nah dapur tadi bukan dapur masak, melainkan dapur eksekusi atau ruang pembantaian. Dan lubang kecil di bawah, ada nengok ya? Nah, lubang kecil di bawah itu adalah lubang tempat pembuang mayat. Dan dinding yang tadi yang di belakang ada merek pintu pengintai itu dulunya baru ditambah atau baru dimatikan. Kalau dulunya tuh nggak ada semen, melainkan langsung ke sungai atau ke Ngarencano. Ya, itulah. Coba dikira perjuangan nenek moyang kita dulu, nggak terbayangkan. Seperti inilah siksaannya di zaman Belanda 3,5 abad, dari zaman Jepang 3,5 tahun. Alhamdulillah kita berada di hidup kemerdekaan sekarang ini. Kalau untuk sekarang sejarahnya udah pada banyak melupakan. Jadi ini
ini jalurnya menuju ke Taman Panorama, tapi kan kita nggak ada planning untuk menuju ke sana karena kendaraan abang tadi di luar, juga ibu nunggu di luar. Mungkin selepas ini mau kemana tujuannya? Ada niat ke Ngaraisiano, ke Tembok Cina. Ada pernah dengar Tembok Cina? Tembok Cina di mana? Ah, kita ke sini. Yuk kita keluar ke mobil tadi. Ikuti saya bagi tahu Tembok Cina. Iya. Tembok Cina yang kakak bilang ERC tuh. Ini dulu semuanya keluarga. Kamu handphone kamu nggak live video kan? Nggak kan? Yang lainnya jangan dimatikan dulu. Nah, Ya, boleh bagi handphonenya sama abang. Posisinya ujung sana kita ngambil foto. Nah kita ngambil terowongannya ke belakang. Yang live tuh jangan dimatikan. Nanti juga ada sejarahnya nanti keluar kamera. kamera mana? Kamera. Oke, silakan di sana semua. Yuk. Oke. Tengoknya sini. Yang itu jangan dimatikan ya. Iya. Ya, dia mundur lagi di belakang. Ya, seperti letter U. Letter U, mundur lagi. Sini nak ya, sini nak ya. Kenangan. Oh, boleh handphonenya boleh di ya. Nanti oke, Dede nengok om sini ya. Angkat jempolnya satu ya, Dede ya. Oh, handphone kakak boleh cahayanya. Ke bawah. Ya. Boleh masuk tas dulu, boleh Tas masuk aja. tas dulu ya. Karena nanti matanya nanti